Oke. Next. Sekarang kita masuk yang ketiga. Wah, ini gue suka nih yang ini. Ini apa nih? Lu mau bahas apa sekarang? Kalau ini sosoknya itu bukan cuma sosok tunggal, jadi nggak cuma satu. Oh, nggak kayak yang nih, Pastor yang Kepala pertama, Buntung itu kan tunggal, Kuntilanak Merah tunggal. Kalau ini dia sosok makhluk yang hidupnya berkelompok atau bermasyarakat juga kayak kita. Kayak manusia pada umumnya. Ada kayak manusia pada umumnya. Kalau lu pernah dengar, ini namanya manusia bunian. Oh, pernah dengar. Atau makhluk bunian ya. Pernah di beberapa stasiun TV, di televisi pernah dibahas lah. Makhluk bunian. Makhluk bunian ini banyak dijumpai atau keberadaannya itu eksistensinya ada di Kalimantan. Di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan. Gitu. Tapi sebenarnya ada juga di luar Kalimantan, itu di Sumatera, Pak, Sawalunto. Namanya juga sama. Bunian. Disebutnya sama, makhluk bunian. Oh. Dan penjelasannya atau deskripsinya juga mirip gitu antara yang di Sawalunto sama yang di Kalimantan nih. Nah, jadi si makhluk bunian ini mereka itu sebenarnya banyak yang bilang sosok baik. Sosok baik itu dalam artian mereka suka ngebantu manusia. Yang tadi gue bilang karena mereka itu hidupnya dalam koloni gitu ya, bersosial, bermasyarakat. Jadi kadang dia juga suka masuk ke dunia manusia gitu. Tapi juga ini gak, maksudnya cuma orang-orang tertentu yang bisa ngeliat apa gimana? Iya, kadang kalau misalkan dia lagi memang masuk ke dunia manusia, itu mungkin nggak mesti orang pintar. Jadi dia bisa membaur juga sama manusia. Tapi kalau misalkan untuk tempat tinggalnya, desanya lah ya, katakanlah desanya tempat dia tinggal tuh, tempat dia bermasyarakat, nah itu memang cuma bisa ditelaah atau bisa dilihat sama orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu. Gitu. Batin tertentu ya. Iya, yang punya yang bisa ngeliat nih tempat tinggalnya makhluk bunian ini. Tapi katanya sih dia tinggal di dalam hutan gitu. Cuma di dalam hutan itu dia balik lagi kayak ya mungkin ada rumah, ada pasar gitu. Pokoknya dia hidup seperti layaknya manusia gitu. Ada kegiatan ekonominya, jual beli atau gimana gitu. Kayak nggak beda jauh lah sama manusia pada umumnya. Ada pasar mungkin kayak gitu ya. Nah, makhluk bunian ini katanya tuh sering ngebantu manusia kalau lagi tersesat di hutan. Kan kalau di Kalimantan kita tahu kan, hutannya masih lebat. Jadi ada ya istilahnya dia mungkin ngejaga area hutan itu supaya nggak nggak disalahgunakan, nggak dialihfungsikan untuk kepentingan komersil. Iya sih. Iya benar. Bisa juga kayak gitu kan. Bagus sebenarnya. Tapi makhluk bunian ini bisa narik manusia ke alamnya dia gak sih? Nah, itu juga pernah ada cerita. Si makhluk bunian ini pernah selain dia tadi ada cerita kalau dia ini makhluk yang baik, ternyata dia juga pernah ngebawa manusia masuk ke alamnya dia. Atau mungkin manusia yang punya kemampuan tertentu sengaja untuk masuk ke alamnya makhluk bunian ini. Bisa ada kemungkinan dia masuk sendiri atau diajak sama makhluk bunian ini. Kalau misalkan diajak mungkin karena dia ngelakuin hal-hal yang kurang baik gitu, ya kan. Bisa ada pantangan yang dilanggar gitu ya. Biasanya tuh kalau yang masuk ke alam makhluk bunian ini itu dia orang yang masuknya itu ngerasa dia cuma sebentar ada di tempat itu, tempatnya makhluk bunian. Padahal di dunia aslinya atau di dunia manusianya itu dia kayak udah hilang lama, bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Tapi si orang yang masuknya si orang yang masuk ke alam bunian ini, dia ngerasanya cuma sebentar. Kayak ada perbedaan dimensi waktu gitu. Oh, kayak mirip-mirip ini ya, Pak? Kayak kalau anak kecil diambil kolong wewe. Dia mungkin ngerasanya cuma ketiduran sebentar, tapi orang udah nyariin dia berhari-hari hilang. Sering kan ada cerita kayak gitu. Atau yang hilang di gunung. Wah, iya gak sih? Nah, hilang di gunung kan tuh juga sering kayak gitu kan. Iya, ada yang nggak balik. Ada yang balik. Terus tapi entah setengah gila setengah. Ya banyak cerita kayak gitu kan. Banyak banget yang cerita kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia itu penunggu
hutan-hutan di Kalimantan sama mungkin yang tadi di Sawah Lunto. Sawah Lunto. Sawah Lunto itu di Padang. Padang. Sama. Nah, ada ciri fisiknya nih si makhluk bunian ini. Begitu. Cirinya itu dia nggak punya lekukan bibir ini. Jadi antara bibir sama hidung ada lekukan kan? Oh ya, cekungan. Cekungan di sini. Nah, dia nggak punya itu, Pak. Jadi kayak rata ya dia. Rata. Tuh, itu bisa katanya ciri-ciri fisiknya makhluk bunian kayak gitu. Gitu. Tapi pas berbaur sama manusia ya dia kayak manusia pada umumnya. Iya, manusia pada umumnya. Cuma mungkin cirinya banyak yang enggak ngeh kali ya. Iya. Ini kan samar-samar kan kalau lekukan di sini, kecuali kayak misalkan hidungnya gimana beda gitu kan. Kalau hidung kelihatan jelas nih. Kalau di sini kan nggak terlalu kelihatan kan. Apalagi kalau ada kumisnya. Ya. Bunian pakai doyong. Pakai minoxidil ya. Dibercandain. Setan-setan. Setan. Halus. Nah, udah nih buat makhluk bunian. Udah. Itu dari tadi udah Jawa, Kalimantan, Sumatera tuh di sekalian tuh. Lanjut lo apa? Nah, yang ketiga nih sekarang yang tadi nerusin Sumatera. Oh, masih Sumatera. Masih di Sumatera di Tanah Minang sekarang. Oh, Padang juga. Deket-deket Pak berarti. Iya. Ini namanya Palasik. Palasik. Jadi tuh masih lumayan asing sih sebenarnya. Iya. Masih banyak kurang familiar. Kurang familiar. Tapi mungkin kalau di Tanah Minang sendiri kayaknya udah terkenal ya. Udah terkenal. Nah, gimana tuh sosoknya? Jadi tuh kenapa Palasik ini ada? Konon katanya ini tuh Palasik tuh manusia biasa, Pak, yang belajar ilmu hitam. Ilmu hitamnya tuh tingkat tinggi. Bisa merubah wujudnya. Padahal dia masih manusia. Kayak kolor hijau gak sih? Ya, macam kayak kolor gitu. Kolor hijau, babi ngepet. Ya, kayak gitu ya. Macam kayak gitu. Jadi dia ilmu, tapi nanti pas dia ada wujud yang bedanya lah. Manusia, oke lah pas dia normal manusia, cuma ketika dia ingin melakukan ritual itu, ilmu hitamnya dia berubah wujud. Wujudnya gimana tuh? Nah, ngomong-ngomong wujudnya tuh dia kepala sama organ-organ dalam aja, Pak. Kepala dan organ-organ dalam tubuh aja. Jadi nggak ada badannya? Nggak ada, kayak melayang. Kayak gitu. kuyang. Kayak kuyang, benar banget. Oh, kalau di Kalimantan kuyang. Kalau di Bali leak. Di Bali leak, di mana? Padang Palasik. Oh, mungkin itu sebenarnya satu jenis kali ya, satu genus. Cuma karena dari daerah yang beda, jadi penyebutannya beda. Iya guys. Iya. Kan kalau yang kuyang juga sama, itu orang katanya. Iya. Ilmu hitam. Terus ketika dia mau melancarkan aksinya, dia merubah wujudnya dengan sosok seperti itu. Dengan wujud yang seperti itu. Kepala dan organ dalamnya aja. Iya. Oh, sama berarti ya? Sama. Deskripsinya dari kuyang, leak, Palasik sama. Terus. Ini tuh kalau misalkan orang tua di Tanah Minang tuh ini jadi Palasik, belajar ilmu hitam. Jadi anak-anaknya kemungkinan 7 turunan bakal jadi Palasik juga, Pak. Konon ceritanya kayak nerusin gitu. Iya, karena emang udah lekat banget kan ilmu hitamnya. Jadi kalau misalkan itu tujuan ilmu hitamnya buat apa tuh? Nah, misalkan gini, gue ceritain ininya dulu. Kayak misalkan cowok dia ikutan ilmu hitam jadi Palasik, dia tuh bisa nikahnya sama cewek yang ikutan sama ilmu hitam itu juga. Harus dengan satu ini yang sama, satu ajaran gitu. Satu ajaran. Nah, makanya anak-anaknya ya Allah jadi Palasik juga gitu. Berkembang biak ternyata dia. Nah, si Palasik ini biar bisa meningkatkan ilmunya makin kuat, dia tuh makan ini, Pak, bayi yang ada di dalam kandungan maupun yang udah di luar kandungan. Sama kayak yang kayak sama si kuyang itu. Sama aja. Nah, tapi nggak makan yang benar-benar dimakan sampai habis gitu. Satu bayi utuh dimakan, enggak. Jadi dia cuma makan kayak nyedot dari ubun-ubunnya aja, ubun-ubun kepala yang sini nih. Oh, nyedot energi kali ya? Mungkin bisa jadi kayak gitu. Berarti itu kalau yang disedot nggak langsung mati atau gimana? Nah, yang kalau udah disedot biasanya bayi nanti dia sakit, sakit panas sampai nggak bisa tidur, terus lama-kelamaan meninggal, kayak step lah. Oh, kayak death slowly. Gitu. Iya, mati perlahan. Nggak langsung meninggal. Anjir. Tapi itu itu kan kalau dia udah keluar nih bayinya. Kalau yang masih dalam perut bisa juga nggak jadi korban si Palasik ini?
Bisa juga. Caranya sama. Caranya hampir sama, tapi gue nggak tahu ya kalau udah yang keluar kan lebih, kalau disedot ubun-ubunnya kalau kita pikir kan bisa ya. Tapi kalau yang di dalam kandungan gue kurang paham sih. Tapi dia bisa nyerang yang ada di dalam kandungan. Oh mungkin ini kali ya. Kalau yang di dalam kandungan itu ketika dia disedot atau diapain lah itu langsung keguguran, bisa jadi gitu. Iya, bisa jadi langsung keguguran atau mungkin pas udah lahir meninggal pas lagi atau udah lahir. Nunjukin kecacatannya dulu baru nanti meninggal. Iya, itu yang gitu. Maksudnya yang kena efek si palasik di dalam perut gitu. Dan ada ini sih Pak, cara nangkalnya. Wah, ada penangkalnya nih. Ada cara nangkalnya. Rata-rata gitu ya. Dan konon katanya cara nangkalnya tuh misal, jadi kan si palasik ini bisa berubah wujud jadi manusia. Kalau pas ingin memangsa bayi, dia berubah jadi yang tadi kepala dengan organ dalam aja. Nah pas dia berwujud manusia tuh, oh iya ini ciri-cirinya sama kayak orang bunian tadi. Dia nggak punya cekungan antara hidung sama bibir. Itu kalau dia lagi jadi manusia apa? Ya, jadi manusia. Jadi manusia. Jadi ya, tapi dia tetap manusia kan? Iya, kalau orang bunian kan bukan manusia. Iya, dia tetap manusia, cuma ciri-ciri fisiknya sama kayak makhluk bunian ini tadi. Nah, misalkan pas dia lagi berwujud manusia, terus ada ibu-ibu yang sedang mengandung, dia ngeh itu orang itu yang nggak ada cekungan antara hidung sama bibir. Cara nangkalnya dia bisa ini deketin si orang itu dan bilang ini cucumu. Orang yang diduga palasik. Dideketin, dibisikin. Ini cucumu. Kalau diteriakin nggak boleh. Ini bayimu. Kabur. Diteriakin aja gitu, ngapain dibisik-bisikin, orang geli dibisikin. Maling kalau diteriakin kabur. Iya, kalau dibisikin? Iya, seenggaknya denger dulu. Masuk. Kenapa gitu? Mas ini saya bisikin gitu. Mbak sini saya bisikin. Kenapa? Ini cucumu gitu. Ya itu. Ya kayak deketin. Terus ini cucumu. Ini cucumu. Terus kalau udah digituin dia nggak mau deketin tuh. Konon katanya kayak gitu Pak. Katanya gitu. Tapi itu orang kepercayaan di Minang sana. Di Minang sana. Tapi coba yang orang-orang Minang, kalau misalkan ya mungkin kita salah atau ada yang kurang ini bisa ditambahin. Dan katanya emang ya mitos, tapi banyak dipercaya lah sama ibu-ibu hamil dan segala udah macam. Jadi urban legend turun-menurun juga ya. Iya. Nah segitu aja sih kalau buat sosok palasik urban legend. Oke, terus lanjut lagi nih. Lanjut. Udah berapa tadi tuh kita bahas? 3. Udah 3. Kuntilanak merah. Hantu pastur kepala buntung. Terus bunian. Tadi orang bunian. Ini udah 4 Pak. Iya nih 4 tadi. Iya ini yang keempat palasik. Ini terus, masuk yang terakhir. Oh tapi ini Pak, kalau misalkan yang ngomong-ngomong soal yang nggak ada garis bibirnya, itu di Bali juga ada Pak yang kayak gitu. Oh, di Tonya Bali namanya. Oh di Bali juga ada. Di Bali juga ada, namanya Tonya. Oh dia ciri-cirinya juga nggak ada cekungan. Iya. Tapi kalau dia jahat katanya. Tapi beda sama leak kayak ini ya? Beda. Tonya lebih kayak orang bunian, dia hidup berkelompok juga. Sekarang tinggalnya itu di pinggiran, di bantaran sungai gitu. Oh, Tonya. Ceritanya Tonya. Jarang juga orang tahu tuh ya. Iya. Taunya kan kalau Bali ya, mungkin kalau orang awam ya Tapi kalau di Balinya sendiri udah terkenal juga. Ya, mungkin udah sosok tahu. Tonya ini. Itu. Coba mungkin yang tahu lengkap kisah tentang si Tonya ini bisa di-sharing. Share ceritanya. Gue cuma pernah denger sekilas-kilas aja kayak gitu tentang sosok Tonya ini. Oke, langsung lanjut ke yang kelima, Pak. Yang kelima ini kalau nggak salah dari Sulawesi. Oh jadi kita udah tiap daerah nih udah ini nih apa ya namanya sih yang di Sulawesi itu Kandole apa Kondole gitu iya. Kandole pokoknya ya itulah. Nah kalau Kandole ini beda nih dari kebanyakan sosok hantu wanita. Dia aja jadi rupanya nih hantu wanita Pak. Ini tapi hantu nih, hantu wanita, bukan manusia yang jadi-jadian. Jadi ini emang hantu tapi dia beda sama hantu kebanyakan. Jadi kalau kayak kuntilanak. Oh namanya Kandole Pak. Kandole kan? Kandole. Oh, ya, gue lupa tuh ada Kandole atau Kandole. Kandole ya. Kandole. Kode lain kan Ben. Kode lain. Kandole. Oh lain. Kandole. Jadi lagu sih. Kandole. Nah dia ini sosoknya cantik, nggak serem. Tadi balik lagi ini hantu. Hantu tapi hantu sosoknya cantik biasanya itu mungkin lebih tepatnya kayak peri atau bidadari ya. Iya. Cuma jiwa sifatnya jahat. Oh sifatnya jahat. Sifatnya jahat, nggak kayak bidadari atau peri yang banyak dikisahkan gitu kan.
Nah, si Kandole ini mantap. Biar enjoy. Gua ntar deh. Oke Pak, gimana si Kandole? Jadi si Kandole ini korbannya itu mayoritas adalah laki-laki. Karena dia cantik. Oh, menarik. Jadi dia berusaha menarik lawan jenisnya nih. Jadi tapi lawan jenis dari enggak juga sih. Ada juga cerita dia suka memikat jin-jin laki-laki, tapi juga manusia laki-laki sama. Jin dan manusia. Korbannya jin dan manusia. Jadi si Kandole ini juga tinggalnya berkelompok. Oh, berkelompok juga. Berkelompok juga, cuma dalam kelompoknya dia itu semuanya cewek. Nggak ada cowoknya. Oh, makanya mereka tuh nyari jin laki-laki dari ya? koloni luar mereka gitu kan. Nah, kalau jin dinikahkan untuk ya tujuan dinikahkan ya sama kayak manusia untuk memperoleh keturunan gitu. Jadi untuk menjaga eksistensinya. Terus ada gitu kan. Nah, kalau misalkan manusia sendiri yang tadi gue bilang karena dia cantik, ketika dia ngegoda manusia atau ngegoda laki-laki otomatis nggak bakal ada yang nolak. Karena cantik. Iya pastilah. Berarti kalau misalkan logikanya kalau misalkan laki-laki ngelihat cewek cantik, berarti ini kan rupanya benar-benar cantik dong. Benar-benar normal kayak manusia dong. Biarpun dia hantu sebenarnya. Iya pastilah semenarik itu. Iya gitu kan. Manusia pasti. Ya namanya kalau misalkan sosoknya hantu cantik tapi kelihatannya hantu gitu, orang juga nggak bakal. Iya ada. Iya gak sih? Iya misalkan apa? Kayak lu tuh kan kemarin katanya diikutin cewek cantik. Tapi itu hantu, lu nggak mau kan? Hantu, cewek cantik tapi kaki kuda. Nah kalau ini Kandole cantik, sosoknya menyerupai manusia, makanya orang mau diajak. Benar-benar manusia. Diajak sampai ini Pak tujuannya sampai berhubungan intim. Oh ini dia sampai berhubungan intim. Sampai berhubungan intim nih sama si korbannya laki-laki ini. Nah. Gila. Diajak kayak gitu berhubungan intim tapi jahat sebenarnya nih Pak. Tapi jahat karena apa? Ketika si laki-laki yang udah diajak berhubungan intim sama dia, terus ketika sedang melakukan itu dan si laki-laki ini ingin mencapai klimaks ya, justru mati. Wah gila itu lagi klimaks mati. Tapi parah sih Pak. Maksudnya kayak ya lu coba itu bayangin gimana lagi enak mau klimaks tapi toto mati gitu. Tapi cara elegan juga sih Pak. Kayak yang biasanya kayak ngebawa jiwa langsung zet gitu. Ini dikasih enak dulu ya. Iya ini elegan sekali. Dikasih enak tapi kayak disuruh tuker nih, barter nyawa sama kenikmatan. Wah gila sih, duniawi sama nyawa. Tuh. Gila. Mau gak yuk? Enggak lah. Kirain kan. Lagi enak-enaknya toto mati. Iya kan, ya ampun. Parah sih. Gila. Ya itu sih kalau si Kandole banyak ceritanya kayak gitu. Suka ngejebak laki-laki terus diajak berhubungan, habis itu meninggal. Itu di Sulawesi tuh. Kita udah kemana-mana nih. Iya nih, kita udah ngebahas dari Pulau Jawa ada, Sumatera ada, dari yang paling deket sama kita sampai yang paling jauh. Bali, Sulawesi, kita udah sosok-sosok urban legend udah kita bahas nih di episode kali ini ya. Tapi kalau yang tadi mungkin masih banyak yang belum familiar ya sama si Kandole, si Palasik, Tonya. Mungkin masih juga jarang. Masih jarang yang bahas ya. Iya makanya. Tapi ya gitu. Itu jadi bagian atau kisah yang tak terlepaskan dari masyarakat kita. Dari lintas generasi turun-temurun, ya sosok-sosok astral itu jadi perbincangan menarik, tetap jadi perbincangan menarik sampai sekarang. Gak ada habisnya. Tapi sebenarnya kalau mau diambil sisi positifnya, kisah-kisah kayak gitu tuh pasti punya aspek-aspek yang atau nilai-nilai yang bagus sebenarnya Pak. Iya gak sih? Tapi jangan diambil seremnya aja. Di balik kisah pasti ada hikmah. Aduh, berat. Gitu, dari cerita-cerita urban legend juga pasti ada sisi-sisi positifnya. Iya kan kayak orang-orang tua zaman dulu tuh kalau ngebilangin anaknya jangan main maghrib ntar diculik kolong wewe gitu. Ya kan sebenarnya bagus jangan keluar malam-malam gitu. Mendingan ngaji di rumah. Ya, benar. Gitu, daripada keluyuran malam-malam ngapain? Abis maghrib ya udah di rumah ngaji. Dan gitu. kalau ngomong-ngomong abis maghrib tuh waktu yang itu kan kayak peralihan dari terang ke gelap gitu kan, dari petang menuju gelap. Gitu. Sama itu waktu-waktu saat makhluk halus keluar. Dimensi udah bertukar dimensinya jadi
kebalik gitu kan. Ya udah. Kayak gitu sih di episode 5 kali Episode 5 segitu dulu untuk pembahasan soal cerita-cerita urban legend. Itu kita yang di Indonesia sebenarnya banyak, nggak cuma di Indonesia loh. Oh banyak banget. Semua negara, bahkan semua negara, bukan semua daerah. Semua negara tuh pasti ada. Dari benua Afrika sampai Asia, Eropa itu ada pasti. Kalau misalkan tahu ceritanya, mungkin nanti di next kesempatan kita bahas dari yang internasional nih, sosok-sosok astral internasional. Tuh seru-seru juga sebenarnya. Seru-seru juga kalau kita kulik itu. Ya udah, untuk episode 5 kita episode 5 kan bener ya? Ini episode 5. Episode 5 kita udahin dulu. Nah, ntar dulu gue lupa nih. Gue mau ngasih tahu. Sekarang kita udah 2 kali update dalam 1 minggu. Oh iya, kita udah mulai rutin nih. 1 minggu 2 kali kita update. Coba untuk konsisten nih. Kemarin kan baru 1 kali nih. Tiap hari Kamis malam. Malam Jumat. Sekarang 2 kali. Di hari Minggu ya, Cak? Hari Kamis malam sama hari Minggu malam. Berarti Senin malam ya? Enggak, Minggu malam, Pak. Oh iya, Minggu malam. Minggu malam. Ya. Kamis malam atau malam Jumat sama malam Senin. Oh. Malam Senin, bukan Senin malam. Malam Senin. Iya. Minggu malam. Minggu malam. Tuh. Jadi kita udah 2 kali update. Dan ya nanti next episode-nya bakalan kayak gini. Selain kita bacain cerita-cerita yang masuk. Oh, udah mulai banyak nih cerita-cerita yang mulai masuk nih. Kita coba tampung dulu ya. Nanti next episode kita bacain. Boleh kita bacain lah. Selain bacain cerita, kita juga ada satu yang ngebahas hal-hal kayak gini nih, yang tematik kayak gini. Ya, kalau yang mau request boleh lah di komen. Iya, mau bahas apa? Kayak sekarang kita bahas sosok-sosok urban legend kan, mungkin nanti nextnya ada hal menarik lain yang buat kita bahas gitu ya. Kan nanti akan ada yang berbeda di tiap episodenya. Iya. Jadi tungguin. Terus ini kan kita ada video juga, ada di YouTube juga. Selain itu juga kita ada di Spotify, jangan lupa. Jadi kalau yang mau dengerin audionya aja bisa denger di Spotify. Bicara Astral. Terus kalau mau yang lebih visual, ada di YouTube. Yang ada wujudnya. Ada kitanya. Ada suara dan ada wujudnya di YouTube. YouTube-nya Bicara Astral juga. Jadi nonton, kalau menarik ya tolong dipencet tombol subscribe ya. Subscribe, like, share juga kalau misalkan emang konten ini menarik, berguna untuk kalian dan dibagikan, jangan dinikmati sendiri. Iya. Terus ini juga Pak di Twitter ya Pak. Iya, di Twitter, di media sosial kita ada di Twitter sama di Instagram. Twitternya Bicara Astral, Instagramnya juga Bicara Astral. Boleh di follow Twitter dan Instagramnya. Kalau email yang mau ngirim cerita itu di bicara.astral@gmail.com. Nanti semuanya gue cantumin di deskripsi email sama kanal sosial media kita. Gitu. Oke. Ya udah. Mungkin cukup sekian untuk episode 5 kali ini ya. Apa ada yang mau disampaikan lagi Pak? Enggak, cukup deh. Udah cukup ya. Kita sudahi. Udah kelamaan kayaknya. Udah cukup untuk episode 5 kali ini. Gua Reza. Gua Aska undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.